Teman-teman, saya kedatangan tamu, namanya siapa Mbak? Nur Faiza. Ini adalah istri dari Mas Rusli. Kebetulan Mbak Nur Faiza ini beberapa waktu yang lalu melakukan operasi hamil usia 5 bulan karena kandungannya lemah. Dia dioperasi di Rumah Sakit UNER Surabaya. Nah, ternyata pasca operasi Mbak Nur Faiza ini mengalami sakit di vaginanya ya, karena sering terjadi pendarahan dan baunya itu sangat menyengat. Nah, kebetulan ada suaminya ini yang akan bisa menjelaskan kapan kejadiannya, terus kenapa kok tiba-tiba di vaginanya itu muncul keluar kain kasa, atau orang Jawa bilang itu kain perban kan, yang biasanya kalau ada sakit pendarahan itu kan ditutup, dikasih handiplas itu, tapi itu keluar dari vaginanya Mbak Nur Faiza. Pasca keluar perban itu atau kain kasa itu, kondisi menjadi normal, tidak pendarahan lagi, tidak ada bau menyengat lagi. Mas Rusli, kapan kejadian, operasinya kapan di rumah sakit ini? Di operasi itu kalau tidak salah di 7 September. Operasinya 27 September. September hari Selasa kalau nggak. Hari Selasa, ya toh? Ruangan biasa. Ruang biasa. Oke. Anak sudah meninggal. Anak sudah meninggal. Sudah meninggal, ya toh? Ada keluhan apa pasca pulang dari rumah sakit itu? Pulang dari rumah sakit, di rumah itu dia, dan bau itu sejak dari setelah operasi di rumah sakit, di ruang perawatan, sampai rumah itu bau. Kata dokter itu nyucinya kurang bersih, sehingga kalau sehabis pipis dia cuci, bahkan sampai saya sendiri yang bantu nyuci. Suaminya ikut membersihkan vagina itu sendiri pakai sabun. Kondisi duduk dia masih tetap bau. Oke. Selang berapa hari dari pulang kontrol tadi, tanggal 18? Dari tanggal 18 menjelang berapa harinya, sekitar tanggal 25-26 lah, di malam dia pipis kok keluar kaza, mules. Awalnya mules, perutnya yang mules ya. Oke, terus saya kira mau pup gitu, soalnya mules. Jadi ke WC lah. Setelah ke WC ya apa kayak orang mau BAB, beol gitu, dianuin, terus keluar itu gitu. Nah, kok pada saat itu apa posisi berdiri apa duduk? Tiba-tiba duduk, tiba-tiba keluar kain kasa dari vagina itu. Dari vagina. Oke. Nah, kayak orang lahirin pluk langsung gitu. Langsung keluar. Nah, pada saat keluar tidak terasa sakit? Enggak. Tidak terasa sakit. Oke. Apakah kejadian ini balik lagi ke rumah sakit untuk menyampaikan kok bisa di dalam vagina itu ada kain kasanya itu? Di besok harinya, 2 hari selanjutnya, 2 hari saya balik itu ke rumah sakit, ruang perawatan. Setelah dioperasi itu, saya tanya ke entah bidan atau dokter yang di meja itu, mau ketemu atau mau tanya dokter yang menangani Nur Faiza waktu operasi. Karena ada hal yang mau disampaikan, dan dari situ ditanya ada keperluan apa Pak, bisa Bapak sampaikan di sini, nanti kami akan menyampaikan ke dokter yang bertanggung jawab. Terus setelah itu saya nunjukkan video ini sama foto. Kemarin malam istriku keluar dari vagina seperti ini. Ada keluar kain kasa. Saya cuma mau tanya di sini, kok bisa ada seperti ini? Toh misalnya kalau memang ditaruh di dalam untuk apa tujuannya, kok nggak ada penjelasan? Saya maunya ketemu langsung, minta penjelasan dokternya langsung. Intinya tidak ada penjelasan apapun terkait kasa ada di dalam vagina. Tidak ada penjelasan. Mbak Nur Faiza, apakah pasca setelah keluarnya kain kasa dari vagina, sekarang ini sudah normal kondisinya? Sudah tidak bau?
Sudah tidak bau. Tidak Terus sakit-sakit. darah yang keluar itu darah segar, darah biasa kayak Darah biasa. orang nifas biasanya. Dan sampai sudah pengalaman ya, ini kan anak ketiga ini ya. Iya. Oke. Nggak kayak sebelumnya, yang sebelum keluar itu darahnya kayak coklat kehitaman gitu. Oke. Terima kasih penjelasannya Mbak Nur Faiza juga Mas Rusli ya. Teman-teman, kasus ini kebetulan mau kita advokasi, kita mau somasi pihak Rumah Sakit UNER ini supaya ada penjelasan yang rasional kenapa kain kasa bisa tertinggal, entah dimasukkan di dalam vagina, padahal operasi ketika mengeluarkan bayinya usia 5 bulan itu kan di perut. Apakah kain kasa dari perut itu nyampe ke vagina? Saya sendiri bukan dokter, tidak tahu. Tetapi karena ini masuk ke ranah hukum, bisa saja ada diagnosa yang salah, bisa saja ada tindakan medis yang salah. Makanya mau kita advokasi ini. Harapannya supaya ke depan itu pihak tenaga medis ini harus ada kehati-hatian di dalam melakukan tindakan, dan kalaupun ada resiko-resiko medis sesuai di dalam undang-undang praktek kedokteran, maka pasien itu harus dijelaskan supaya pasien itu tahu kalau tindakan A ini resikonya ABC misalnya gitu. Nah, ini moga-mogaan kasus ini bisa cepat selesai.